sekali aku saat ini. Kangen banget sama teman-temanku yang di sekolah minggu. Sudah berbulan-bulan aku gak ketemu teman-temanku. Pengen sekali rasanya bertemu sama mereka. Kapan ya kira-kira bisa ketemu? Kak Bambang, itu kenapa sih? Kak Petra kok sedih banget? Kak Petra, kamu kenapa? Aku lagi sedih, Kak. Aku sudah lama gak ketemu teman-temanku. Kan kita sebentar lagi mau sekolah minggu online. Hah? Walaupun kita nggak bisa ketemu, tapi kita bisa senang-senang, kita bisa memuji Tuhan. Oh, Iya Kak. oke. Ayo, Yuk. kita bersama-sama memuji Tuhan. Nah, Kak Dias, sekarang Kak Petra sedang merasakan senang nih. Kenapa? Karena Kak Petra sekali ini bisa sekolah minggu online lagi. Nah, Kak Wah, Petra mendengar suara Tuhan di dalam hati Kak Petra. kayak lagu apa gitu nggak sih Kak? Nah, sekarang Kak Petra ingin menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Deas? Kita mau melanjutkan sekolah minggu kita Kak Petra, tapi sebelum itu kita mau buka dalam doa. Oke, Kak Deas yang pimpin ya. Boleh? Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kalau kami kalau kami boleh bersekolah minggu kembali. boleh bersekolah minggu kembali. Tuhan berkati. Tuhan berkati Sekolah minggu kami. sekolah minggu kami Dari dari awal hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, Kak Dias, sekarang kita nggak hanya bertiga saja loh. Hari ini kita bersekolah minggu bersama adik-adik semua di rumah masing-masing. Wah, oh iya Kak Petra. Iya. Nah, kita mau menyapa adik-adik semua nih yang minggu lalu ikut sekolah minggu online. Ini dia fotonya.
Nah, banyak kan Kak Deas? Banyak kok, rajin-rajin sekali adik-adiknya. Iya, Kak Petra jadi makin semangat lagi nih. Nah, Kak Deas suka jalan-jalan nggak? Suka banget Kak Petra. Tapi kan kalau di masa pandemi gini kita nggak boleh jalan-jalan. Oh iya, kalau Kak Petra suka nggak jalan-jalan? Kak Petra suka jalan-jalan. Nah, sekarang ada jalan-jalan yang boleh kita lakukan saat pandemi. Apa tuh Kak? Ayo. Apa ya? Jalan serta Yesus. Seru kan? Ayo kita nyanyi Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Wah, seneng kan ya, jalan serta Yesus. Iya Kak Petra. Nah, biar makin seru lagi, Kak Petra punya games nih untuk Wah, adik-adik semua, apa tuh, Kak Kak Deas Petra? dan Kak Pampam. Nah, nama Ini gamesnya Kak Pampam. adalah tebak gambar. Ayo Kak Pampam, ikut. Sekali. Nah, jadi nanti Kak Petra akan menunjukkan sebuah gambar dan adik-adik nebak kira-kira itu hewan apa. Gampang kan? Oke, Kak Petra ulangi. Kak Petra akan menunjukkan sebuah gambar dan nanti adik-adik menebak itu hewan apa. Paham? Paham? Paham Kak. Oke, kita coba gambar yang pertama. Nah, kira-kira hewan apakah ini? Adik-adik bisa jawab. Jawab yang keras ya. 1, 2, 3. Nah, Kak Deas, Kak Pampam, kira-kira ini hewan apa? Aku tahu. Apa Kak Deas? Itu buaya. Wah, oke. Kak Pampam, menurut Kak Pampam ini hewan apa? Kadal kayaknya Kak. Kadal. Oke, kita tampung jawabannya. 1, 2, 3. Yeay! Ya, Aku nah, benar. Kak Dias benar. Ini hewan namanya buaya, bukan kadal, Kak Pampam. buaya, Kak. Yeay! Adik-adik di rumah pasti pada benar kan? Bagus. Sekarang gambar yang kedua. Yes, aku pasti menang. Nah, kira-kira ini hewan apa adik-adik? 1, 2, 3. Oke, menurut Kak Dias ini hewan apa? Aku tahu. Itu pasti lumba-lumba. Oke, menurut Kak Pampam ini Bukan deh, kayaknya itu paus Kak. paus. Hah? Bisa jadi. Oke, kita buka jawabannya. 1, 2, 3. Yeay! Aku benar lagi. Lumba-lumba, Kak. Ini lumba-lumba Kak Pampam. itu Jadi adik lumba. rumah yang benar adalah lumba-lumba. Adik-adik makin pinter ya sekarang. Sekarang Iya, gambar iya. yang ketiga. Nah, ini hewan apa adik-adik? Jawab yang keras ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, menurut Kak Dias ini hewan apa? Itu pasti hewan panda. Oke. Menurut Kak Pampam? Sebentar Kak. Itu ada hitam, ada putih. Nah, kayaknya penguin deh Kak. Penguin. Hah, masa Penguin? iya itu penguin? Iya, penguin kan ada hitam sama putih. Oke, kita tampung dulu jawabannya ya. Adik-adik, jawabannya apa? Oke, kita buktikan. Apakah yang benar? 1, 2, 3. Nah, Penguin. ayo, bingung nggak? Bingung kan kalian? Lanjut ke gambar yang keempat.
Ini gambar yang terakhir ya adik-adik. Tadi kepalanya panda, tapi badannya pinguin. Nah, kali ini apa nih Kak Dias? Aku yakin sih Kak itu pasti kuda Nil. Oke. Kalau Kak Pampang? Kayaknya juga kuda nih. Kuda Nil? Iya, nggak tahu juga sih Kak. Kalau adik-adik ini kira-kira kepalanya kuda Nil, badannya apa? Ayo. Sudah jawab? 1, 2, 3. Oke, kita buka jawabannya ya. 1, 2, 3. Nah, Kok sibuk? Kok bisa gitu Kak? bisa gitu kan? Kok sibuk? Nah, terjebak semua. Sebenarnya ini adalah hewan siput, tapi kepalanya kuda Nil. Nah, adik-adik, sebenarnya hewan-hewan ini adalah hewan-hewan hasil editan Kak Petra. Nah, gimana gamenya? Seru kan? Seru. Banyak yang ketipu ya. Ya. Tapi seru kan gamenya adik-adik? Nah ini bisa kalian praktekkan ke teman-teman kalian untuk main tebak gambar. Oh boleh tuh Kak Petra, nanti aku Tapi mau. kalau semisal itu salah gimana Kak? Oh enggak, ini Bisa semuanya aku benar. kesel nih. Karena itu kan bisa aja siput, bisa aja kuda nih. Oh oke, sebenarnya semua jawaban adalah benar. Yang jawab kuda Nil benar, yang jawab siput benar. Gitu. Oke, gitu ya semuanya ya. Oke, Kak. Seru kan? Seru kan? Seru banget. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak Dias. Iya. Nah. Menurut Kak Petra, firman Tuhan itu apa sih Kak? Menurut Kak Petra, firman Tuhan itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Oh, kayak lagu lagi Kak Petra? Iya, sekarang kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. pada hari ini akan disampaikan oleh Bu Pendeta Dorcas. Oke Kak Petra. Mari kita panggil Bu Dorcas. Bu Dorcas. Halo. Halo Halo Ibu. Ibu. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Puji Tuhan. Ya, Ibu, Ya. jadi Deas, Kak Petra, Kak Pampam dengerin di depan ya. boleh. Oke. Dengerin. Nanti kalau dipanggil Bu Dorcas maju ya. Oke Bu. Oke, Ya, siap. yuk, ya. Anak-anak, apa kabar hari ini? Sukacita? Gembira? Bahagia? Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Kiranya kami ditolong oleh Allah Roh Kudus untuk mengerti. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita membuka Alkitab. Ayo,
Yang di rumah pastinya sudah siapkan Alkitab. Mari kita buka kitab Roma. Kitab Roma, Perjanjian Baru. Kitab Roma, ya, Perjanjian Baru, pasal 13. Pasal 13. Ayatnya ayat 8 sampai ayat 14. Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat 14. Bu Dorcas bacakan ya. Anak-anak membuka Alkitabnya, disimak dengan baik. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat 14. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Anak-anak dan orang tua, hari ini sekolah minggu online kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ibadah, tanda keselamatan. Ibadah, tanda keselamatan. Coba diulang anak-anak di rumah. Ibadah, tanda keselamatan. Ya. Nah, keselamatan itu apa? Anak-anak, mari kita melihat, mengingat kasih Allah kepada manusia. Manusia itu berdosa. Dosa itu apa toh Bu Dorcas? Berdosa itu melanggar dari perintah Tuhan. Ingat cerita Hawa. Dia tergoda oleh ular dan dia akhirnya makan buah yang tidak boleh oleh Tuhan. Jadi dia melanggar perintah Tuhan. Anak-anak, kita semua juga tanpa kita diajari, kadang ada sesuatu yang kita lakukan melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ketika manusia berdosa, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak ingin manusia terus-menerus di dalam dosa. Bahkan dia melakukan apapun juga untuk bisa diselamatkan juga tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan
manusia. Oleh karena dosa, relasi Tuhan dengan manusia retak. Contoh aja, misalnya anak-anak melanggar perintah ibu bapak, apa yang terjadi? Mungkin anak-anak akan takut dengan orang tua, tidak pernah bicara dengan orang tua, diam dan seterusnya. Nah, ketika orang tua anak-anak memberikan pengampunan, orang tua bisa kembali berbicara lagi dengan anak-anak. Ya, jadi relasinya antara anak-anak dan orang tua kembali pulih. Nah, bagaimana cara Allah supaya relasi dengan manusia itu kembali pulih dengan Allah? Allah menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, itulah keselamatan. Allah memberikan keselamatan kepada setiap umat manusia yang berdosa. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memperoleh keselamatan itu. Dan ketika dia mendapat keselamatan itu, maka relasinya kembali pulih dengan Allah, bahkan dekat dengan Allah, dipelihara oleh Allah, dipegang oleh Allah. Bu Dorcas kasih contoh ya, bagaimana ketika seseorang mendapat keselamatan. Mbak Deas minta tolong maju ke depan. Bentar ya. Kita coba. Kali ini Bu Dorcas pegang tangan ya. Pegang tangannya Mbak Deas, nanti Mbak Deas pakai hand sanitizer ya. Dibersihkan. Bu Dorcas pegang gini. Ya. Ibaratnya Bu Dorcas Tuhan, Mbak Deas kita semua, termasuk Bu Dorcas. Tuhan kalau sudah memberi keselamatan kepada kita, itu memegang tangan seperti ini, sangat kuat, dipegang, dipelihara, dijaga, dilindungi, diberkati, komplit. Nah, kita sebagai manusia dipegang tangan kita seperti itu. Coba deh Mbak Deas tarik, bisa nggak ya? Lebih kuat Mbak Deas, bisa nggak ya? Iya nggak bisa ya. Tapi kalau tangannya begini, nanti pakai hand sanitizer ya Mbak. Bisa lepas, ini sekuat apapun bisa lepas. Iya, begitu contohnya. Jadi Tuhan memegang tangan kita begini. Oke, terima kasih Mbak Deas. Pakai hand sanitizer ya. Oke. Anak-anak, kalau sudah terima keselamatan dari Tuhan, relasinya kembali pulih dengan Tuhan, dan kemudian kita dipegang Tuhan dengan kuat seperti itu, maka bagaimana tanda bahwa kita sudah memperoleh keselamatan itu? Tandanya seperti yang anak-anak lakukan sekarang ini. Apa? Ibadah online. Iya. Ibadah adalah tanda keselamatan, karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, percaya kepada Kristus. Maka ketika kita beribadah, itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Apakah hanya kepada Tuhan? Tidak. Anak-anak ibadah online bersama dengan orang tua, bersama kakek nenek, bersama dengan saudara-saudara. Jadi beribadah itu adalah ungkapan relasi kita dengan Tuhan. Anak-anak kalau ingin berkomunikasi dengan orang tua, ya tinggal bicara dengan orang tua. Nah, ketika kita sudah terima keselamatan, anak-anak bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, lewat firman. Nah, tapi juga ibadah itu adalah ketika anak-anak ibadah online bersama saudara, bersama orang tua, bersama kakek nenek. Nah, kalau beribadah sekolah minggu online, ya itu juga termasuk tanda anak-anak menerima keselamatan dari Tuhan, percaya keselamatan dari Tuhan. Lalu yang Tuhan inginkan apa? Dari bacaan tadi kita diingatkan untuk mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Dorcas tanya deh, anak-anak gak suka dicubit? Aduh sakit. Gak suka dijewer? Gak suka ya? Sakit. Iya.
Jadi kalau kita mengasihi diri kita sendiri, tidak suka dicubit, tidak suka dicewer, tidak suka dipukul, maka kita juga tidak lakukan itu kepada orang lain. Itulah mengasihi. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita sudah ibadah, wujudkan ibadah itu dengan kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mulai dari siapa? Saudara kita, tengok sebelahnya, saudaranya, tengok orang tuanya, ya, tengok kakek nenek, ya, ada di situ, ya. Sini ada kakak-kakak sekolah minggu, ya, kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik juga bisa saling mengasihi. Nah, mulai dari dimana anak-anak berada. Nah, bisa juga mengasihi teman-teman sekolah. Wah, tapi nggak pernah ketemu Bu Dorcas, ketemunya lewat online juga, nggak apa-apa. Yang penting hati kita, ya, yang mengasihi sebagai tanda kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kalau ibadah itu tanda keselamatan, setiap hari Minggu langsung, ya, kita lihat YouTube Sekolah Minggu Online GKJ Gondokusuma. Ajak teman-teman, ya, bangun pagi, ajak orang tua, seperti datang ke sekolah minggu, pakai baju yang rapi, ya, siapkan Alkitab, ya, siapkan hati, karena kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Selamat anak-anak, untuk anak-anak sekarang mengerti bahwa ibadah itu tanda keselamatan. Tuhan memberkati. Nah, kita lanjutkan acara yang lain. Mbak Deas, Mas Pampam, silahkan. Wah, terima kasih Bu Sama-sama. firmannya. Yuk. Oke, lanjut. Firman sungguh luar biasa ya Kak Deas. Kak. Jadi kita harus taat sama firman Tuhan harus Dan- mengasihi teman-teman kita, Kak. dan mengikuti perintah Allah. Nah, untuk itu, untuk mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau memberikan persembahan. Oh iya. Oke. Nah, persembahan kali ini diiringi dengan lagu kasihnya Seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, oh kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Untuk yang akan memimpin doa, nanti Kak Petra boleh dibantu doa untuk bangsa dan negara. Ya. Siapa Lalu Deas? untuk Kak Pampam boleh dibantu berdoa untuk gereja dan sekolah minggu. Siap Kak. Nanti Kak Deas akan membantu berdoa untuk orang tua dan sekolah. Nanti Bu Dorcas akan membantu berdoa untuk persembahan dan penutup. Siap, Kak. Nih, Ya. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Tirukan kakak sekolah minggu berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau telah memberkati kami memberkati kami hingga saat ini. hingga saat ini. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. untuk bangsa dan negara kami. Semoga segera pulih Semoga segera pulih dari pandemi, sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa kami mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati selalu menjagai gereja kami. dan selalu menjagai gereja kami. Kiranya Kiranya setiap ibadah maupun ibadah online maupun ibadah online bisa segera kembali untuk ibadah seperti biasa lagi Tuhan. untuk untuk ibadah seperti biasa lagi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu. untuk sekolah minggu. Kiranya Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, adik-adik semua, sehingga kami bisa sekolah minggu terus. bisa sekolah minggu terus. Dan juga kami bisa segera bertemu bertemu di sekolah minggu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih untuk orang tua yang Kau berikan. Tuhan berkati kedua orang tua kami agar panjang umur dan sehat selalu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami. Semoga kami dapat bersekolah seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur dengan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah orang tua kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur sekolah minggu online hari ini. Kami sudah di akhir sekolah minggu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami bersyukur untuk kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak tim multimedia, dan semua yang melayani sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Yeay. Selanjutnya apa nih? Kita mau pengakuan nih. Oke, baik ya. Anak-anak udah siap? Sudah. Semua bangkit berdiri? Ya, semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan segenap hati menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anak, kita sudah selesai sekolah minggu online hari ini. Siapkan hati anak-anak, arahkan hati anak-anak kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, cinta kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh yang kudus beserta atas anak-anak dan orang tua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bu Dorka. Sama-sama. Terima kasih. Adik-adik, tidak terasa sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Yeay. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu apakah Deas? Usai sekolah Usai minggu. sekolah minggu. Betul. Silakan Pak Bambang.